Kalau Amerika sih kita tahu ya namanya American Dream. Memang di sini itu memang kenapa dibilang American Dream karena semuanya di sini ada. Terutama kita tinggal di kota New York. Kota New York pertama kali kita menjalankan di sini ini sangat kota yang sangat metropolitan ya. Di mana tapi yang menarik adalah kota New York karena di metropolitan dan sangat multicultural. Jadi hampir seluruh bukan hampir seluruh tapi memang seluruh dari warga masyarakat di dunia itu ada di sini. Jadi kita biasa melihat orang dari Afrika, kita biasa melihat orang dari Asia, dari berbagai Asia, Asia Tenggara, Asia Timur, dari berbagai negara yang di Arab dan juga dari Eropa, semua ada di sini. Ya nuansanya ada kalau misalnya di Indonesia ya, maksudnya warung-warung pada tutup gitu ya, orang-orang Ada sama-sama hiasan ornamen Ramadan. Nah kalau di sini kita ya mungkin dari sekian banyak orang berapa hanya jumlah sedikit lah yang puasa gitu, jadi makanan-makanan semua terbuka masih normal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to Suara Awada Podcast. Nggak kerasa ya, kali ini kita sudah di episode yang keempat. Nah, mengingatkan lagi teman-teman yang mungkin baru menonton atau yang sebelum-sebelumnya belum terlalu tahu, ini adalah program dari Suara Awada yang bekerja sama dengan PPI Dunia, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia. Jadi kita sudah melakukan tapping beberapa kali, 3 episode sebelumnya. Episode yang pertama adalah episode Ramadan di negeri Tiongkok, dan juga episode yang kedua Ramadan di negeri Italia, dan yang ketiga barusan kemarin yaitu episodenya di negara Iran, dan yang keempat sekarang mungkin teman-teman udah penasaran atau udah lihat nih di judul di video yang di bawah ini, ya bener banget, kita akan mendengar langsung pengalaman apa ya yang kita undang kali ini, gimana sih pengalaman mereka menjalani ibadah puasa Ramadan di negeri Paman Sam Amerika. Oke, langsung aja teman-teman, bersama saya Putri Ananda. Saya tidak sendiri, sudah mengundang Kak Dudi dan istri Kak Maulida untuk berbincang-bincang dan sharing pengalaman mereka selama menjalani ibadah bulan suci Ramadan di negeri Paman Sam Amerika. Halo Kak Dudi, Kak Ida. Halo Putri. Halo Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Dudi, Kak Ida, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin teman-teman di rumah juga penasaran siapa sih Kak Ida dan siapa sih Kak Dudi gitu. Mungkin dari Kak Dudi dulu, Kak, boleh diperkenalkan secara singkat di Amerika tinggalnya sejak kapan, terus di sana apakah berkuliah atau bekerja, dan di kota bagian mana gitu Kak di Amerikanya. Silakan Ya, Kak. terima kasih Putri. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan juga undangannya kepada saya dan juga istri di acara podcast ini. Semoga nanti apa yang kami share hari ini bisa bermanfaat dan juga menjadi apa ya insights ataupun masukan untuk teman-teman jika nanti ke depan memiliki kesempatan gitu untuk Ramadan di negeri Paman Sam ini. Jadi kalau ditanya tadi apa tugasnya di sini, saya di sini bersama keluarga sejak tahun 2018 bulan Agustus bertugas di PTRI New York. Itu perutusan tetap Republik Indonesia di New York untuk PBB. Namun khusus tahun 2020 pertengahan hingga saat ini saya bekerja langsung di kantor Presiden Majelis Umum PBB. Nah, kami sudah di sini sudah hampir 3 tahun di kota New York, dan ya tugasnya ya seperti diplomat pada umumnya melaksanakan tugas-tugas negara ya, mewakili negara untuk berbagai forum, tentunya karena di sini ditugaskan di PBB di forum multilateral, dan tentu di sini dengan keluarga, anak-anak, dan juga sudah mulai sekolah gitu di sini, dan istri juga di sini juga membuat ya karya-karya lah di dalam bidang-bidang hukum seperti itu. Oke, wah menarik sekali ya Kak ya. Terima kasih Kak Didi. Mungkin sekarang untuk Kak Maulida, silakan Kak. Sepertinya
ke sebagian garis besar sudah diwakili sama Bang Dudi ya, karena memang sebenarnya kita sama. Saya di sini adalah mendampingi suami yang bertugas di PTRI New York dan sekaligus mengisi sebagai ibu dari 2 putri kami yang masih kecil. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Kalau saya sempat kepoin, jadi baik Kak Maulida dan Kak Dudi sekarang punya akun di Instagram khusus untuk bidang HI dan juga hukum ya Kak ya. Mungkin bisa diperkenalkan Kak akunnya, nama akunnya ke teman-teman yang sedang menonton. Oke, jadi kalau yang sedang kita kembangin itu namanya rostrumdiplomacy.id. Jadi ini sebuah akun edukasi yang ingin membagikan informasi-informasi aktual, isu-isu terkini tentang PBB dan juga dunia diplomasi multilateral. Nah, mungkin ada orang yang berpikiran bahwa ilmu tentang multilateral diplomasi ini hanya untuk kalangan tertentu, hanya untuk orang yang memiliki background HI misalnya, atau hanya untuk diplomat saja. Tapi karena saya dan tentu rekan saya, Mas Adib ya, sebagai co-founder juga di Rostrum Diplomasi ini, kita berpikir bahwa sebenarnya ilmu ini bisa disajikan untuk siapapun, untuk mereka yang menginginkan mengetahui lebih lanjut terkait dengan ilmu-ilmu PBB ataupun multilateral diplomasi tadi. Jadi kita sajikan informasi-informasi yang kita dapat, yang tentunya terbuka untuk umum, secara sederhana, dengan konten yang menarik dan modern, sehingga nanti mudah dicerna dan juga mudah dipahami oleh masyarakat gitu. Nah, pada akhirnya nanti tujuannya adalah mencerdaskan gitu bagi mereka yang berminat, mereka bisa tahu, dan juga mereka juga bisa berkontribusi gitu. Nanti misalnya ada topik-topik diskusi atau ada hal-hal lain yang mau menjadi bahan pokok untuk bisa diajukan gitu ya di forum ini, walaupun mungkin enggak secara langsung akan melalui Rostrum Diplomasi, tapi bisa juga dari tempat-tempat lain, tapi at least ini adalah merupakan Kickstarter gitu ya untuk permulaan. Dan selain akun Instagram, kita juga membentuk akun podcast di mana kita membahas isu-isu yang sudah ada mungkin sebagian di Instagram tersebut lebih detail lagi dengan bahasa yang sederhana dan tentu mudah gitu untuk anak muda mendengarkan itu asik gitu. Dan alhamdulillah sudah 2 episode keluar dan menuju 3, 4 dan lain sebagainya yang ditayangkan setiap 2 minggu di akun Rostrum Diplomasi di Spotify. Demikian. Oke. Kalau ya, Kak. kalau saya sendiri itu bentuk Ius Gentium itu mungkin udah berapa lama? 3 bulan ya. Ius Gentium itu tujuannya sebenarnya hampir sama dengan Rostrum Diplomasi, tapi kita beda bidang, yaitu dari hukum internasional. Hal ini dari kecintaan saya kepada hukum internasional dan kemudian ketika di tanah air saya mengajar. Kalau di sini kan nggak bisa ya, jadi berpikir bagaimana sih caranya supaya meski dari jauh tapi tetap berkarya untuk negeri, meskipun sebenarnya mendampingi suami yang berdiplomat adalah mengabdi juga ya untuk negara, cuman kan setiap orang punya konteks yang berbeda. Bagi saya adalah dunia pendidikan adalah yang paling saya utamakan, seperti itu. Nah, mengetahui bahwasanya dulu saya lulusan dari Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara itu adalah universitas yang bukan dari Jawa ya, jadi untuk mendapatkan informasi hukum internasional, bahkan di Indonesia sendiri itu masih sedikit sekali materinya. Jadi saya hanya membahas hukum internasional, bukan hukum secara umum. Jadi saya tidak bahas hukum perdata, pidana, hanya Ius Gentium hanya membahas tentang hukum internasional. So far sejauh ini hanya saya selaku founder dan juga sebagai admin dan tidak ada sama sekali yang bantu. Untuk ke depan mungkin akan ada tim, namun belum sampai sekarang masih saya yang handle. Tujuannya cuma satu, untuk agar masyarakat mengenal lebih dekat hukum internasional, terutama adalah mahasiswa. Jadi dari Sabang sampai Merauke akan mendapatkan informasi yang sama. Tidak perlu, bukan hanya orang-orang yang berada di universitas top di Indonesia yang bisa mendapatkan informasi hukum internasional yang sama. Dan rata-rata adalah, kalau misalnya Rostrum Diplomasi mengemasnya dengan bahasa yang sederhana, tapi Ius Gentium lebih kepada substansi. Jadi mungkin tidak lebih kepada tidak mudah, maksudnya bukan hal yang ringkas ya, maksudnya bukan hal yang simple, tapi substansi, namun itu dibutuhkan karena sedikitnya bahan materi hukum internasional yang ada di Indonesia. Jadi hanya modal paket data, kita berharap dari Sabang sampai Merauke seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan hukum internasional. Gitu.
Oke, wow, ini suatu kabar gembira banget untuk anak-anak muda dan mencakup semuanya ya Kak ya, baik mungkin nggak cuma di seluruh Indonesia, tapi juga kita-kita yang sekarang juga studi di luar negeri gitu. Wah, terima kasih banyak Kak. Oke Kak, sekarang kan Kak Dudi dan Kak Maulida sebagai keluarga tinggal di Amerika. Mungkin bisa cerita Kak pengalaman waktu pertama kali tinggal di Amerika dan menjalani hidup di sana sebagai keluarga diplomat gitu. Mungkin dari Kak Uh, Dudi, silakan Kak. Jadi kalau misalnya di Amerika tuh ya gimana ya, sama aja kita merantau gitu ya, tidak di tempat yang biasanya kita tinggal seperti itu. Ya kalau misalnya tantangan pasti banyak ya, karena memang ini adalah tempat baru yang kita datangin. Walaupun mungkin saya sendiri sudah beberapa kali misalnya tinggal di luar negeri, istri juga pernah di Leiden gitu, sekolah di Belanda. Jadi pasti kita punya cara adaptasi masing-masing. Namun di sini memang ada apa namanya, ada tantangan tersendiri. Mungkin yang pertama adalah jauh dari lokasinya, dari Indonesia, membutuhkan berjam-jam. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi ataupun ada hal-hal yang perlu kita hadir secara fisik di Indonesia, itu sedikit memerlukan ini ya, usaha gitu. Terus yang kedua mungkin time difference-nya gitu ya, sekitar 12 jam untuk periode tertentu. Jadi nelpon pun kita udah malam di sini, di sana pagi, di sini malam. Jadi untuk komunikasi dengan keluarga itu cukup challenging. Tapi karena memang lingkungannya cukup baik, dalam arti teman-teman di kantor dan juga ada yang membantu untuk proses penyesuaian, dan juga mulai dari misalnya pencarian rumah, terus sekolah anak-anak nanti gimana, karena mereka sudah duluan di sini dan memiliki informasi tersebut, kita mendapatkan infonya dengan cukup mudah dan banyak akses seperti itu. Dan memang seperti kita ketahui Amerika ya, negara yang besar gitu, dan akses terhadap informasi itu cukup banyak. Jadi dengan kita memiliki keinginan gitu untuk baca, untuk cari tahu gimana langkah-langkah yang terbaik untuk bisa penyesuaian dan sebagainya, itu kalau kita follow dengan cara yang ini ya, cermat gitu ya, insya Allah bisa gitu. Dan memang ya yang ada beberapa kerinduan yang kita inginkan, misalnya di Indonesia tuh rumah kita tuh misalnya pas di depan masjid gitu ya, terus mencari makanan halal itu juga ya gampang lah di Indonesia, walaupun kita juga perlu cross check gitu. Nah kalau di sini itu sedikit lebih susah ya, walaupun ada gitu. Jadi banyak susahnya. Jadi tetap kita bisa cari, tapi kalau kita ada keinginan pasti ada bisa menemukannya gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia ya kita bisa makan di gerobak kaki lima lah, atau ke mall ada restoran yang tinggal kita datang tanya sertifikat halalnya dan sebagainya. Kalau di sini ya kita harus benar-benar cari tahu mana yang ini yang memudahkan kita, dan insya Allah sih pasti ada jalan kalau memang kita mau untuk mendapatkannya gitu. Wah, oke. Mungkin dari Kak Maulida sendiri, apakah pengalamannya waktu pertama kali tinggal di Amerika, dan mungkin yang juga dirindukan gitu dari Indonesia yang nggak bisa ditemukan atau mungkin dimakan gitu di Amerika gitu Kak? Kalau Amerika sih kita tahu ya, namanya American Dream. Memang di sini itu memang kenapa dibilang American Dream, karena semuanya di sini ada. Terutama kita tinggal di kota New York. Kota New York pertama kali kita menjalankan di sini, ini sangat kota yang sangat metropolitan ya. Di mana tapi yang menarik adalah kota New York karena di metropolitan dan sangat multicultural. Jadi hampir seluruh, bukan hampir seluruh, tapi memang seluruh dari warga masyarakat di dunia itu ada di sini. Jadi kita biasa melihat orang dari Afrika, kita biasa melihat orang dari Asia, dari berbagai Asia Tenggara, Asia Timur, dari berbagai negara yang di Arab, dan juga dari Eropa, semua ada di sini. Jadi memang berwarna-warni New York ini sangat menarik ya, terutama juga jadi pilihan berkomunikasi dengan orang-orang juga banyak. Hal itu yang bukan kaget sih sebenarnya, karena dulu pernah punya pengalaman, cuman di Eropa kan sepertinya tidak terlalu lebih multicultural dibanding di New York sendiri gitu. Saya tidak bilang Amerika secara seluruhnya ya, saya hanya ngambil New York karena belum pernah tinggal di bagian Amerika yang lain. Nah,
Tapi di sini semua ada, apapun ada. Hal yang pertama mengejutkan itu adalah ternyata banyak hal yang canggih yang tidak banyak ada di Indonesia, seperti itu. Namun hal yang buat saya culture shock itu terutama adalah ternyata train station di sini atau subway station itu lebih kotor dibandingkan di Indonesia. Saya bilang di New York ya, jadi kayak misalnya lift yang kotor, bau pesing, itu ternyata saya kira mungkin seperti Belanda, karena Belanda sangat super bersih ya. Kemudian mungkin cara pandang orang-orang berbeda, mereka lebih open minded karena memang multicultural. Hal yang membuat menjadi tantangan itu terutama adalah makanan, apalagi sebagai ibu, istri dan ibu, kita harus making sure bahwasanya apa yang kita berikan kepada keluarga, apa yang kita masak adalah halal. Di sini yang buat lama adalah belanjanya, tantangannya ya Bang ya. Saya selalu belanja dengan suami, nggak pernah belanja sendiri selalu, jadi pasti biasanya protes ya Bang, lama banget karena baca komposisi. Jadi kita harus baca apa sih komposisinya dan kita harus detail banget ya. Syukurnya karena bahasa Inggris jadi lebih mudah dimengerti. Dan ada Google, jadi kalau misalnya nggak paham tinggal searching aja. Nah itu lebih challenging-nya di situ sih, di makanan. Lalu kalau misalnya pendidikan anak, sebenarnya sini ada sekolah Islam, tapi kan jauh banget ya dari rumah kita yang saat ini, jadi kita masukin ke public school. Jadi kalau misalnya Iqra itu kami serahkan kepada bapaknya untuk mengajarkan. Seperti itu. Kalau misalnya basic Islam yang lain itu ketika ada waktu luang kita berdua akan mengajarkan soal tauhid, kita ngambil dari itu Google. Itu sih yang sangat challenging di sini. Selain dari makanan yang dirindukan di Indonesia, tentu saja itu adalah masakan ibu saya. Karena itu nggak bisa dikirim ya. Kalau misalnya bakso itu ada banyak banget orang yang jual, ada yang instan. Mau siomay bisa ada di restoran. Tapi kalau masakan ibu itu susah sekali, nggak bisa dikirim ke sini gitu. Jauh soalnya. Ada rasa yang nggak bisa dibuat ya kayak, dan cuma ibu kita yang bisa buat gitu ya. Benar banget. Oke. Kalau misalkan berarti dua-duanya dari Medan ya Kak, baik Kak Maulida dan juga Kak Dudi ya? Ya, keluarga berasal dari Medan. Saya sendiri sih lahir di Jakarta, tapi orang tua saya, bapak saya orang Medan, ibu saya orang Padang, merantau ke Jakarta. Jadi ya kita orang Medan. Oh. Kalau saya, ya... saya Medan asli, Medan kawin. Nah, kalau di Medan sendiri Kak, yang makanan yang apa ya, yang menjadi ciri khas dan juga dikangenin dan nggak bisa ditemukan gitu pada saat merantau ke luar negeri apa Kak? Apa ya? Kita buat sendiri sih jadinya. Kalau saya sih bisa makan apa aja ya. Jadi kalau misalnya istri mau buat apa, silakan kita makan. Tapi memang kalau yang benar-benar Medan ya dan agak sulit mungkin dicari tuh mie Aceh kali ya. Mie Aceh bukan Medan, Bang. Tapi kan dia Medan makannya. jadi mie Aceh yang makan di Medan gitu ya. Tapi itu jadi kalau misalnya dulu kuliah di sana, makanan itu sering kita makan gitu. Even waktu puasa gitu ya, buka puasa cari. Nah, di sini mungkin bumbunya ada yang susah diperoleh. Agak-agak susah diperoleh. Tapi untuk makanan yang lain ya sesuai kemampuan istri kita nikmatin aja. Ini karena dia bilang mie Aceh sih karena memang itu adalah satu masakan yang sampai sekarang belum pernah saya buat di New York. Karena ketika lihat resepnya ada satu yang mungkin nggak bisa dipenuhi ya. Iya. Sisanya sih kayak misalnya bakso tuh ya bisa lah gitu. Ya, bakso juga tinggal beli sih banyak ya. Ya terus apa lagi? Sate Padang, buke namanya. Nah, itu bisa dibuat. Jadi banyak hal kayak rendang gitu bisa disiapkan, tapi walaupun misalnya mie Aceh ya nggak terlalu gimana banget ya. Mungkin nanti pas pulang. Ada Bang, sate apa? kerang. Sate kerang. Itu khusus Medan itu. Ya, gitulah. Oke. Jadi peran yang saya lihat peran Kak Maulida sebagai seorang istri di sini juga sangat penting ya Kak ya, karena mungkin anak-anak dan juga suami juga pengen makan ini dan kita harus buat sendiri biar memastikan bahwa keluarga memakan makanan yang halal gitu Kak ya. Iya, halal. Oke. Wah, menarik sekali Kak. Oke Kak, kita langsung mungkin saya khususnya penasaran gitu, kalau orang Amerika tuh gimana sih Kak karakter secara umumnya? Ya maksudnya kan Indonesia sendiri kita orang Asia gitu, terus langsung ke Amerika gitu. Ada nggak Kak perbedaannya karakter orang di Indonesia sendiri dan di orang Amerika gitu? Mungkin dari Kak Maulida dulu Kak, silakan.
Perbedaannya signifikan ya pasti, karena juga selain beda jauh banget jarak benuanya, juga beda dari rasnya juga beda ya. Jadi memang lingkungan tumbuhnya juga berbeda. Kalau memang Indonesia dikatakan ramah, memang iya sih. Jadi kalau kebetulan ini saya nggak bisa bilang ini Amerika seluruhnya, sekali lagi saya bilang, karena Amerika ini sangat besar sekali dan setiap negara bagian punya karakter dan ciri khas masing-masing. Kalau New York sendiri ini bahkan mereka adalah yang paling tercepat kalau misalnya ngomong bahasa Inggrisnya ya. Kayak misalnya cepat banget dibanding negara bagian yang lainnya, dan mereka lebih kepada agak selfish ya, atau kalau misalnya jalan cepat dan nunduk tidak terlalu gimana. Tapi hal yang menarik adalah meskipun mereka kelihatan jutek dan cuek, ada satu hal yang menarik untuk dilihat. Jadi kalau misalnya kita lagi berbelanja ketika di kasir, meskipun dia nggak negur, nggak ngelihat muka ramah atau gimana, tapi tetap pasti akan bilang hello, how are you. Itu kayak seperti udah norma yang biasa gitu, kayak udah pakemnya ya bang ya, udah kayak, jadi memang meskipun dia dengan muka jutek atau nggak ngelihat ke arah kita, pasti mereka bilang hello, how are you. Nah itu adalah ciri khasnya di sini gitu. Terus kalau misalnya lihat di ada pegawai ke toko yang teriak-teriak, pernah ya bang ya kita lihat kepada customernya, itu juga sering. Jadi kayak memang kalau di New York sendiri emang agak keras sih karakter orang-orangnya biasanya, tapi kan karena dia dari banyak culture berbeda, jadi memang tiap orang juga punya karakter yang berbeda masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya Bang Dudi mungkin agak beda ya, karena lebih banyak juga dengan orang-orang di PBB yang dari banyak negara juga ya Bang. Jadi pada dasarnya multikultural ya, jadi di New York ya khususnya. Jadi banyak dari berbagai negara datang ke sini, bawa budayanya masing-masing, terus ya terpapar gitu dengan orang dari berbagai negara gitu. Ada di sini Chinatown juga, nanti di berbagai tempat ada di sana makanan Korea yang full di sana Korea. Restoran-restoran pun sangat beragam, ada restoran Indonesia ada, restoran Malaysia ada, restoran Thailand ada gitu loh. Dan orang-orang yang di sini pun menikmati gitu. Mereka pun datang untuk merasakan, mencicipi makan makanan ini. Kita bisa lihat food truck-nya banyak, orang-orang Maroko, orang-orang Egypt yang jualan food truck, makanan-makanan ya halal guys gitu loh, yang biasa kita makan. Jadi itu juga memudahkan. Jadi all in all sebenarnya multikultural, kita nggak bisa fokus dan juga menyimpulkan bahwa orang Amerika itu bagaimana, karena memang orang aslinya pun gimana ya, interaksinya mungkin kita lebih banyak daripada orang internasional gitu. Jadi ada memang yang orang sangat ramah yang Asia, ada juga yang individualis gitu ya, pas lagi penting aja perlu, itu ada juga tipenya. Ada juga yang tadi disampaikan negor aja walaupun itu sebagai pemenuhan syarat gitu ya. Ada yang nanti kita ngomongin sesuatu sangat sedikit, mereka thank you-nya lebay gitu. Tapi ya memang gitu bentuk-bentuk orang yang berbeda di sini, ya kita juga belajar banyak hal. Kita menyesuaikan diri tentunya bagaimana yang terbaik, tapi tentu dengan prinsip dan yang kita pegang selama ini ya, prinsip agama dan prinsip sosial yang kita punya di Indonesia, ya kita bisa eksis dan bisa hidup ramah, tentram gitu dengan lingkungan. Mungkin kayak sekarang misalnya dengan tetangga beda gitu, kalau pas lagi Ramadan di Indonesia kita mungkin bagi-bagi buka puasa atau makan bareng-bareng nanti di masjid. Nah, suasana itu mungkin nggak ada. Tapi kalau misalnya nanti kita di masjid, nah kita ketemu lagi orang-orang yang memang punya budaya yang mirip-mirip, nah kita bisa rasakan hal yang sama. Walaupun ya, again, ini COVID situation ini merubah ya kondisi yang cukup banyak. Kita pun taraweh maunya di masjid susah karena memang terbatas. Dan yang kedua juga sangat malam gitu, buka puasa baru hampir jam 8. Jadi bayangin tarawehnya jam 9 misalnya. Pulangnya jam berapa, nanti anaknya besok sekolah. Jadi ya pada akhirnya kita putuskan banyakkan ya meluangkan waktu di rumah gitu. Oke, wow. Berarti Ramadan berpuasa sekarang di sana berapa jam, Kak? Berapa jam jam? 14, hanya 14,5 jam. Ini dibilang 14,5 jam karena kita udah pernah ngerasain puasa di Eropa yang hampir 18,5 jam. Jadi puasa di Amerika tuh kayaknya masih lebih oke sih ya, nggak jauh beda dari Indonesia gitu. Cuma beda ya 1,5 jam ya. Dan kondisinya juga sekarang nggak terlalu panas ya, mungkin udah mulai, tapi pas awal kita nggak merasakan yang capek gimana gitu, haus, kurang gitu. Tapi ya oke lah gitu, mirip-mirip di Indonesia. Oke, wow.
Terus Kak, misal kita jalan-jalan gitu di sana, sebagai seorang Muslim kan pasti kita ada sholat 5 kali gitu sehari, apalagi kita misalkan mau jalan-jalan, maksudnya membutuhkan waktu yang nggak sebentar gitu misalkan. Ada nggak sih Kak mungkin tempat atau pariwisata yang bisa direkomendasiin untuk teman-teman yang mungkin suatu saat mau melancong atau mau tinggal bahkan di Amerika, yang tempat-tempat yang Muslim friendly gitu Kak, misalkan yang bahkan menyediakan fasilitas mungkin sholat atau apa ya, mungkin ada halal restoran gitu di sana. Mungkin bisa share Kak ke teman-teman yang sekarang sedang Sebenarnya di sini gimana ya bilangnya, kita negara terbuka gitu ya. Orang banyak melaksanakan aktivitas di tempat terbuka, ya asalkan dengan apa namanya sesuai dengan norma-norma ya yang ada gitu, nggak ada masalah. Misalnya ke Central Park. Banyak juga pas lagi waktu sholat ya ambil wudhu di tempat langsung sholat bentang tikar, ya nggak apa-apa gitu di Central Park misalnya. Nah kalau misalnya mau cari masjid ada juga, cuman memang harus ke tempat-tempat tertentu dan sometimes waktu untuk kita dari tempat itu ke tempat destinasi ini cukup jauh. Terus yang kedua, misalnya di New York City, di Manhattan misalnya itu cari parkir sangat sulit. Kalau misalnya kita udah dapat satu parkir, terus kita pindah lagi ke tempat lain, balik mungkin nggak dapat lagi. Jadi udah ruin the day gitu. Jadi kita memang harus pilah-pilah. Jadi memang kalau tips and triknya mungkin pertama adalah kita cari dulu tempat yang mau kita datengin itu misalnya kemana. Terus yang paling mudah adalah misalnya mencari akses tempat sholat. Jadi apakah memang nanti baiknya sholat di rumah dulu atau sholat di tempat yang dekat dari tempat wisatanya itu gitu loh. Nah, alternatif ketiga adalah misalnya sholat di lapangan parkir atau misalnya sholat di apa namanya di tempatnya gitu di park gitu daerah situ ya banyak yang melakukan itu. Nah, selanjutnya mungkin makan. Nah, makan itu juga perlu kita pikirin apakah kita perlu bawa bekal. Jadi nanti piknik gitu ya sistemnya kita makan di tempat. Misalnya anak-anak kan kebutuhannya beda gitu ya. Kita bisa makan rata-rata yang pada umumnya ada kita bisa makan. Nah, kalau untuk anak-anak misalnya hanya ayam goreng misalnya, nah kita sediakan itu buah-buahannya misalnya. Nah, untuk kita pun kita biasanya planning juga nanti kira-kira kalau misalnya ada rencana makan di mana nih restorannya. Di sini ada IG Halal NYC ya. Ya, Nah, jadi coba kasih tahu. sebenarnya kalau misalnya dibilang semua tempat di New York itu adalah Muslim friendly. Karena sejauh ini kalau misalnya kita menjalankan sholat dimanapun, no one cares, dan mereka juga nggak ada sama sekali perlakuan itu yang kita alami ya, perlakuan yang seperti apa gitu itu nggak ada. Jadi semua tempat Muslim friendly. Jangan sampai karena kita mikirin gimana sholat atau gimana itu buat menghalangin kita untuk mengeksplor Amerika gitu. Karena ini sebenarnya Amerika ini adalah bumi Allah dan bumi Allah itu luas dan tempat sujud itu ada dimanapun kan. Nah, jadi kita itu memang terbiasa, kita nggak pernah pusing-pusing. Biasanya kita itu kalau misalnya kita travel di luar New York, kita punya satu misi yaitu kita pergi ke tempat masjid-masjid ya Bang ya. Kita datangin masjid-masjid yang ada yang kita bisa datengin di tempat yang kita lagi tuju di luar New York. Kalau misalnya waktu sholatnya mepet, terutama di waktu winter, udah pasti kita kemungkinan besar nggak bisa sholat di itu. Jadi tapi bisa sholat di mana aja, di pinggiran pantai, di park. Terus kalau misalnya untuk makanan kayak tadi dibilang suami bisa dari bawa sendiri, biasanya kita bawa sendiri sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya repot banget sih, tapi memang sesuatu hal yang untuk menyenangkan Allah itu memang nggak mudah ya. Kalau misalnya mudah sih itu kuncinya ke neraka nggak sih? Jadi kalau misalnya kita pergi nginep ya Bang ya, kita pergi nginep itu agak ribet banget. Jadi kalau misalnya pergi untuk 1 hari itu kayak pindah 1 bulan gitu. Jadi kayak kita bawa kompor, bawa ini juga, bawa kayak panci kecil gitu. Jadi at least kalau misalnya mau buat Indomie atau apa itu bisa ya. Jadi atau mau buat pop mie itu bisa. Nah, karena nggak semua hotel yang ada fasilitas dapurnya kan, tergantung jenis hotelnya. Dan kita bawa anak-anak kan agak picky ya. Dan kalau misalnya ada restoran halal, kita ke restoran halal. Tapi restoran halal pun juga harus teliti juga ya Bang ya. Jadi memang tips and tricksnya supaya aman sih bawa makanan sendiri, atau aman juga beli di halal truck. Di New York itu banyak banget halal truck dan harganya juga murah yang kayak di pinggir-pinggir jalan.
ada akun Instagram namanya Halal NYC. Nah, itu juga jadi destinasi kita. Kalau misalnya pingin sesuatu hal yang baru, pingin makanan Korea nih, kita lihat aja di Halal NYC itu ada restoran Korea yang halal, ada restoran dari mana aja ya Bang, ada taco halal gitu, Egypt atau segala. Kalau Egypt udah pasti lah biasanya. Tapi kayak misalnya Meksiko itu juga ada. Ya sering-sering aja lah cari. Cuman intinya jangan jadi penghalang bahwasanya untuk tidak mengeksplor Amerika gitu. Ya, wow. Ini terima kasih banyak Kak untuk tadi infonya. Jadi teman-teman yang mungkin setelah Corona gitu, setelah COVID nanti mau melancong atau bahkan tinggal di Amerika dan mau mengeksplor Amerika lebih banyak lagi, mungkin tadi bisa di-download ya Kak aplikasinya. Itu berarti aplikasi ya Kak ya? Itu bukan aplikasi, itu akun di Instagram. Oh, akun di Instagram. Namanya Halal NYC, ya. Dia hampir tiap hari sih ngupdate terus kemana-mana, kayaknya wisata kuliner. Wow, itu amalnya banyak banget pasti ya Kak ya. Oke, teman-teman bisa mungkin langsung di-follow ya Instagramnya, tadi @halal_nyc gitu. Oke. Terus Kak, mumpung sekarang lagi bulan suci Ramadan, biasanya tuh kalau di Indonesia sendiri ada tradisi-tradisi di bulan suci Ramadan yang kayaknya cuma ada deh di Indonesia ini gitu. Kalau kita keluar negeri tuh kayaknya nggak ada gitu. Nah mungkin yang Kak Maulida dan Kak Dudi rasakan sendiri, apa sih tradisi yang bisa dirasakan gitu di Amerika gitu sejauh ini? Banyak banget. Hampir semua tradisi di Indonesia tuh nggak ada di sini. Jadi asli kita tuh di Amerika ini ngerasa kayak nggak ada Lebaran nggak ada Ramadan sama sekali. Terutama tuh yang bangunin sahur ya Bang. Ya bangunin sahur di sini cukup alarm. Karena nggak ada yang pakai kentongan segala macam, itu sangat dirindukan. Bahkan azan yang simpel aja kita rindukan ya Bang, nggak ada sama sekali. Ya, jadi mulai dari pagi lah ya, azan kita kurang dengar, ya nggak dengar gitu ya. Terus misalnya kita biasanya sahur sama keluarga, masih ada orang tua gitu, makan bareng orang tua, misalnya itu juga udah berbeda. Lalu setelah sholat subuh biasanya kita dengerin kultum gitu. Nah, kita kultum itu ya kita cari-cari sendiri, buka sendiri gitu di TV. Kalau kita mau denger dapetin suasananya, kita buka cari di YouTube. Kecuali kalau di masjid. Terus ya kalau puasa sih ya nuansanya ada kalau misalnya di Indonesia ya, maksudnya warung-warung pada tutup gitu ya. Orang-orang sama-sama hiasan ornamen. Nah, kalau di sini kita ya mungkin dari sekian banyak orang berapa hanya jumlah sedikit lah yang puasa gitu. Jadi makanan-makanan semua terbuka masih normal gitu. Walaupun memang aktivitas sekarang karena COVID ini banyak di rumah, di kantor pun kalau misalnya hanya penting saja ada pertemuan in person, jadi kita in person. Kalau nggak rata-rata pertemuannya virtual. Jadi memang nuansa itu ya kita bangun sendiri di rumah gitu. Kalau misalnya kita mau merasakan apa yang ada di Indonesia ya kita buat gitu. Walaupun mungkin hanya sekian persen yang bisa sama gitu ya. Buka puasa misalnya kita dengar azan, ada iklan sirup gitu ya, terus ada beduk dan sebagainya. Malamnya nanti ada jualan depan rumah, banyak makanan, terus kita nanti itikaf. Nah itu yang seperti itu nggak mudah gitu. Kalau misalnya di Indonesia ya kita banyaklah, misalnya kita mau konvoy sama teman-teman nanti ke masjid ini gantian itu ada. Nah kalau di sini bukan nggak ada, tapi memang sarananya itu nggak semudah di Indonesia gitu. Dari tadi dijelasin mulai tarawihnya aja tengah malam gitu ya, udah mulai jam 9-an, terus parkirnya susah gitu, dan anaknya juga besok sekolah. Jadi banyak yang faktor-faktor yang akhirnya membuat kita mungkin lebih baik kita laksanakan pada saat COVID ini memang semua di rumah. Jadi seperti istri bilang tadi, beda banget gitu, tapi ya kitalah yang membuat suasana itu supaya tidak jauh beda dan tetap kerasa gitu bulan suci Ramadan ini. Tapi sebenarnya pun kalau misalnya kayak gitu ada, karena memang jarang banget ada hal-hal yang berbau Ramadan, small gesture dari Amerika sendiri itu misalnya dari Bapak itu jadi sangat berkesan. Kayak contohnya saya nemenin tante yang memang ikut kita sini untuk bantu-bantu. Kita vaksin, terus mereka itu ada satu tempelan gitu, mereka bilang bahwasanya ini karena Ramadan, jadi kalau misalnya ada yang mau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tinggal kasih tahu ke staf kami akan tetap keep line-nya dia ngantri gitu. Dan itu ditempel di tempat-tempat vaksin site di sini. Jadi itu kan small gesture banget, kita sangat tersentuh banget, ternyata mereka sangat
considering itu gitu. Jadi di situ jadi cateringan. Oh iya, ini lagi Ramadan, dan ternyata orang lain pun, orang yang di sini memang dari tuan rumah pun recognize itu gitu, dan itu sangat heartwarming banget ya gitu jadinya. Di sini. Wow. Oke, Kak, menarik juga ya, ternyata ada tradisi bahkan nggak sedikit tapi banyak sekali gitu yang mungkin orang-orang yang mungkin kita dulu di Indonesia nggak rasakan gitu, bahwa ini nggak akan kita temui gitu kalau kita udah merantau ke luar negeri gitu. Terus mungkin untuk Kak Maulida, baik juga Kak Dudi gitu, waktu kecil biasanya kita ada tuh tradisi-tradisi Ramadan mungkin yang dibuat di komplek rumah gitu atau di keluarga sendiri gitu, yang mungkin sekarang anak dari Kak Dudi dan Kak Maulida belum bisa gitu rasakan itu selama di Amerika. Mungkin bisa share Kak sedikit tradisi waktu kita flashback sebentar gitu. Ya, kalau misalnya dulu pas lagi Ramadan biasanya kita habis sholat Isya gitu ya, habis tarawih. Nah, anak-anak muda di sekeliling rumah tuh biasanya kumpul gitu loh. Apalagi menjelang akhir Ramadan ini kan jadi pada itikaf. Nah, kita biasanya siap-siap pakai sarung gitu ya, tapi laki-laki, kebetulan anak kami perempuan dua-duanya. Dia pakai sarung, bawa bekal dari rumah, kadang bawa senter malam-malam ya, walaupun dia ngaji gitu ya. Habis itu nanti keluar ada saatnya kita bakar jagung gitu, terus nanti keliling-keliling pakai senter, ada yang nyari ikan ya kan di got. Sempat sih ngalamin gitu sama teman-teman dulu. Habis itu udah menjelang pagi, setelah sholat subuh biasanya kalau hari Minggu kita main bola tuh di jalanan karena memang masih tutup semua, belum ada ini. Terus ya kita nikmatin lah masa-masa kecil itu ya, maksudnya bersama-sama di masjid, beribadah juga. Tentu mungkin ada orang yang udah maksimal gitu ya, tapi waktu masih sang SD gitu ya, kita nikmatin keduanya gitu, ibadah juga, terus kumpul-kumpulnya juga, makan makanan ya simple, ubi atau jagung, tapi udah seneng banget gitu. Terus kita sambil menjelang sahur, kadang kita sahur di rumah masing-masing, balik sholat subuh, terus kita main bola di pinggir jalan atau main badminton gitu. Nah, kayaknya untuk yang seperti itu mungkin kalau benar-benar plek-plek susah dapetin nama anak-anak di sini ya. Tapi ya kita mencobalah membangun suasana di rumah gitu ya. Misalnya nanti pas lagi buka puasa ya duduk bareng, kita baca doa bareng, terus kita makan mulai dari yang manis-manis, ada korma, makan korma gitu dan sebagainya. Jadi udah alarm clock di mereka juga, ini saatnya buka puasa nih. Nah, ikut. Wow. Terus nanti pas lagi sholat taraweh, walaupun mereka masih kecil, yang 1 4 tahun, 1 3 tahun, masih mikir ya, ini apa gitu dan sebagainya, belum terlalu fokus gitu tahu ini ibadah secara detailnya gimana. Ya kita pakaikan mukenah, kalau lagi mau mereka kita pakaikan mukenahnya. Oke, pause dulu kerjaan yang lain, duduk aja di sini di samping kita, di ini kita sholat gitu. Walaupun ya ikut 3 rakaat, 4 rakaatnya udah lumayan gitu ya, tapi mereka mendapatkan suasana gitu. Kalau misalnya Ramadan itu ada buka puasanya, ada sholat tarawihnya gitu ya, ada sholat berjamaahnya kayak mulai dan sebagainya ya. Suasana itulah yang kita bangun. Walaupun nanti mungkin pas kita di Jakarta ya mudah-mudahan dia juga bisa merasakan apa yang kita rasakan dulu lah. Walaupun mungkin sekarang modern, lebih canggih. Ya, virtual dan sebagainya. Kalau di saya itu mungkin signifikan itu waktu takbiran ya, karena biasanya dulu waktu kecil itu nggak tahu sih kalau misalnya sekarang di Indonesia apakah masih ada. Dulu kan ada kita jalan kayak konvoy gitu, parade gitu kan kalau misalnya takbiran. Nah itu sampai sekarang saya masih ingat banget tuh. Nah itu mungkin adalah hal yang yang nggak mungkin didapetin di sini kan. Kalau di sini sih udah pasti bakal ditangkap polisi mungkin kalau teriak-teriak. Kalau misalnya konvoy kan. Nah seperti itu. Terus konvoynya juga mau sama siapa? Jadi memang itu yang mungkin yang nggak didapatkan. Tapi alhamdulillah sih sebentar lagi kita pulang ya, insya Allah tahun depan juga akan ngerasain Ramadan di Indonesia seperti apa gitu. Kemungkinan besar juga akan pindah, lumayan agak lama ya di Indonesia Bang ya, 3 tahun, sekitaran 3 tahun lebih, something like that. Wow.
berarti akan pindah-pindah negara ya Kak rencananya. Itu apa ya, ada nggak Kak? Mungkin kita agak melenceng dari Ramadan sedikit, tapi mungkin untuk teman-teman juga penasaran, ada nggak Kak yang kayak pendidikan khusus gitu untuk anak-anak yang biar mereka nggak apa ya, nggak shock gitu Kak ketika nanti pindah-pindah sekarang di Amerika, terus nanti pulang ke Indonesia, atau nanti akan ke negara lain lagi gitu, Kak? Ini anak diplomat yang harusnya ini. Karena ini anak diplomat, bukan hanya diplomat, tapi beliau adalah anak diplomat juga. Jadi udah pengalaman pindah-pindah. Sebenarnya gimana ya, profesi diplomat ini mirip kayak tentara juga ya. Kita pada waktu tertentu dinas gitu ya, semuanya pindah ke daerah yang mungkin belum pernah sebelumnya gitu. Saya dulu kebetulan orang tua saya diplomat yang pindah-pindah, mulai kita itu ke Saudi ya, saya umur 3 bulan udah di Saudi gitu, udah diajak tawaf katanya, terus haji cilik gitu lah ibaratnya ya, belum balik tapi udah ikut haji karena memang di sana gitu 4 tahun. Terus pindah lagi ke Indonesia, bahasa Arab pun masih belum bisa, mungkin baru belajar ya, baru umur berapa 3-4 tahun gitu. Terus bahasa Indonesia, belum tamat bahasa Indonesia udah pindah lagi waktu itu ke Sudan. Jadi waktu ke Sudan bahasa Arabnya udah mulai bagus, dibawa lagi ke Indonesia lagi. Jadi ya itu mixture itu ada. Tapi memang pengalaman dari berpindah-pindah ini adalah kita menjadi orang yang mudah beradaptasi dan mudah untuk membaca lingkungan, karena memang mau nggak mau kita harus bisa gitu terpapar dengan sistem pendidikan, bacaan-bacaan orang setempat, pergaulan orang setempat, budaya, makanan, housing gitu ya, climate dan sebagainya. Dan itu memang jujur itu nggak mudah gitu untuk orang yang tidak menetap di satu tempat. Tapi pada akhirnya itu menjadi skill tambahan di mana kita dikasih kondisi apapun saat yang berbeda-beda, kita mungkin akan mencari cara adaptasi yang lebih cepat gitu. Dan mudah-mudahan nanti anak-anak kami ini mungkin ini baru pertama ya pindah dari Indonesia, sekarang ya udah bisa gitu bahasanya ya bahasa Inggris gitu ya. Mudah-mudahan nanti pulang ya bahasa Indonesianya lebih bagus lagi. Dan nanti pas lagi berangkat lagi mungkin ke depan, insya Allah kita nggak tahu kemana, ya siap gitu untuk perubahan itu. Dan kita juga dari sekarang udah mencoba memberikan pemahaman gitulah bahwa nanti memang kita akan travel gitu pindah-pindah, dan ya kita hadapi aja ini dengan senang gitu, karena memang ini merupakan pengalaman baru yang akan memberikan nilai-nilai positif gitu dalam perjalanan kehidupan ke depan. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin sedikit lagi Kak dari Kak Maulida sendiri sebagai seorang ibu yang di Islam sendiri adalah madrasah pertama dan utama bagi anak-anak gitu di rumah. Mungkin seperti apa Kak? Mungkin yang akan dipersiapkan nanti untuk anak-anak? Sebenarnya pertama tentu landasan utama adalah pengalaman dari suami ya, karena beliau yang sudah menjalani bagaimana jadi anak diplomat. Jadi dari awal lahir paspornya dia itu udah hitam, udah paspor diplomatik. jadi memang saya belajar banyak dari suami seperti apa dulu pengalamannya. Tapi kebetulan suami adalah tipe anak diplomat yang sangat mudah menyesuaikan diri. Kita berharap juga anak kita seperti itu. Jadi di sini itu mungkin yang paling signifikan bagi saya pertama agama ya, Jadi karena kayak tadi saya bilang bahwasanya di sini agak jauh rumahnya, kebetulan karena anak juga masih TK, jadi kita pikir ya udah nggak apa-apa, dan dia hanya ngerasain 1 tahun TK, jadi nggak apa-apa di sekolah publik. Tapi memang kita ada pembicaraan bahwasanya next time kita akan cari yang sekolah Islam ya. Kalau misalnya penempatan di tempat lain yang ada memang misalnya kayak sekolah Islamnya, kita akan usahakan untuk masukkan ke sekolah Islam, karena memang makin besar kan pergaulannya juga beda-beda ya. Kalau misalnya di Amerika ngelihat pergaulan teenager itu kita mungkin agak shock banget pasti. Bukan agak shock tapi sangat shock. Jadi soalnya beda banget dengan yang di Indonesia. Nah, itu akan kita tetap jaga dengan pemilihan lingkungan sekolah. Untuk saat ini seperti yang tadi dikatakan bahwasanya ya kita ngajarkan agama dari diri kita sendiri. Yang kedua itu bahasa, ini tantangan banget sih sebenarnya. Jadi saya dan suami itu kebanyakan memang menggunakan bahasa Indonesia dari anak pertama dari awal ya. Tapi ternyata yang lebih mudah diserap dia itu adalah bahasa Inggris. Namun waktu dia udah mau masuk sekolah,
saya pikir why not gitu kalau misalnya kita lebih banyak interaksi dengan bahasa Inggris, karena saya tidak mau ada kebingungan dengan dia, nanti takutnya dia kesusahan di sekolah. Sedangkan saat ini kan dia menghadapin sekolah lingkungan dengan bahasa Inggris. Tapi karena kebetulan juga ada tante yang bantu di sini bahasa Indonesia, jadi komunikasi pun sama tante itu juga selalu bahasa Indonesia. Tapi memang lebih lancar bahasa Inggrisnya. Jadi kayak misalnya dia itu tahu sesuatu tapi nggak bisa ngucapin, bingung gitu. Dan cara ngomongnya ya benar-benar kayak orang Amerika ngomong bahasa Indonesia, gimana ya Bang ya, kayak bilang duri duwi. Jadi itu tantangan sih buat kita seperti apa sebagai ibu, itu udah jadi plan, udah jadi catatan ya, kayak misalnya mempersiapkan sekolah. Tapi sebenarnya meskipun ibu adalah Madrasatul Ula, di keluarga kami pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua. Jadi suami kita 50-50, bukan saya sebagian 100%, kayak misalnya kata orang tuanya, kayak kalau kata Buya ya, mertua laki-laki saya mengatakan bahwasanya ibu adalah guru, ayah adalah kepala sekolahnya. Jadi tetap penetapan kurikulum adalah kita diskusi hasil kita berdua. Pelaksananya kebetulan karena saya tidak bekerja di sini, jadi pelaksananya adalah si ibunya gitu. Tapi tetap kita berdua, tetap gak ada yang dominan, kita berdua sama-sama menentukan arah pendidikan agama maupun pendidikan akademis ya, ya perilaku anak seperti apa gitu ke depan. Gitu. Wow, menarik banget Kak. Oke Kak, nggak kerasa kita udah mau di penghujung acara. Untuk terakhir Kak, mungkin bisa di-share Kak ke teman-teman sekarang yang lagi menyaksikan kita, tips dan triknya gimana sih Kak menjalankan ibadah puasa Ramadan gitu di Amerika sendiri. Mungkin bisa dari Kak Dudi dulu. Siapa dulu? Dari Kak Dudi dulu silakan. Okay. Sebenarnya untuk Ramadan dimanapun itu sama aja, dimulai dengan nawaitu ya. Kalau misalnya kita niatnya udah mau meningkatkan ibadah gitu ya, udah mau melaksanakan puasa gitu, dimanapun sebenarnya sama aja gitu ya apa yang harus dilakukan. Tapi memang karena di sini itu speknya agak sedikit berbeda, jadi memang ada extra miles yang perlu kita lakukan. Jadi misalnya kalaupun di Indonesia banyak makanan, di sini bukan nggak ada makanan, ada makanan. Cuma memang extra miles-nya adalah kita carilah makanan yang halal. Jadi mungkin kita mulai dari situ dulu, bagaimana nanti pada saat misalnya sahur dan berbuka kita mengambil ataupun makan gitu ya sesuatu yang halal. Baik itu misalnya membeli atau misalnya kita memasak sendiri. Jadi itu saran utama. Terus yang kedua, kita di sini bukan berarti tidak bisa jamaah gitu ya, bisa ada tempatnya di masjid, banyak tempatnya yang bisa mengakomodir itu. Memang mungkin unfortunate saat ini karena COVID sedikit restricted untuk itu. Tapi kalau misalnya nanti enggak, ya mungkin kalau misalnya terlalu larut malam misalnya ini untuk ibadah taraweh, ya kita bisa cari untuk waktu yang lain, misalnya sholat zuhur, sholat asar, atau sholat maghrib. Nah, di kondisi yang normal, masjid itu ada, memungkinkan gitu ya, tapi memang kalau misalnya kita mau seperti di Indonesia gitu, kita tarawehan, terus tadarusan gitu ya di masjid setelah sholat isya, mungkin waktunya terlalu larut malam kalau bawa keluarga. Jadi mungkin bisa gantian, atau bisa diambil waktunya pas lagi weekend, dan lain sebagainya, dicari aktivitas yang mungkin lebih dominan di siang hari. Terus juga yang selanjutnya adalah bagaimana kita yang meng-create suasana itu seperti di rumah sendiri gitu, di kampung halaman gitu. Karena memang kalau kita mengharapkan Amerika untuk menyesuaikan dengan kita ya nggak mungkin gitu, karena memang mayoritasnya sudah ada seperti disampaikan tadi multikultural. Dan kitalah yang membangun itu, suasana itu. Seperti istri di sini beli kayak tulisan Ramadan Mubarak misalnya. Nah, itu ditempelkan di rumah supaya besar-besar. Nah, anak-anak melihat, oh, ini nggak hari biasa nih. Kalau ulang tahun ditempel, ada balon misalnya ya, ada bunga dan lain sebagainya. Nah, tapi ini Ramadan ini ya kita tunjukkan bahwa dari something different. Jadi framingnya juga kita lihat, oke, kita tempelkan di tengah-tengah rumah. Nah, dari something different untuk bulan ini gitu. Suasana lain yang kita bangun adalah tadi buka puasa. Oke, kita kumpul, kita rehat sejenak, semua yang dilaksanakan itu berhenti, kita makan sama-sama, budayanya kita makan misalnya berbuka dengan yang manis, berbuka bareng-bareng di satu meja gitu, makan korma dan sebagainya, itu kita tingkatkan sendiri gitu.
Terus untuk ibadahnya, kalau memang sulit untuk sholat di luar karena berbagai tantangan tadi, ya kita qiyamul lail di rumah. Kita kita buat suasana supaya ada tarawihnya juga, ada sholat isya yang berjamaah, dan kumpul dengan keluarga di situ. Ada waktunya nanti mungkin kita menasihati anak-anak, kita mengasih informasi bagaimana sih sebenarnya di Indonesia itu gitu ya, ataupun bagaimana sih sebenarnya orang Islam tuh harus melaksanakan ibadah di bulan suci ini, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa dikonsider ketika merantau gitu ya di luar negeri, khususnya di tempat yang minoritas Islamnya gitu, kayak di Amerika saat ini, di New York ini. Dan pada akhirnya tergantung kita gitu. Ya maupun misalnya kita di Indonesia, kalau misalnya nggak ada nawaitunya itu tetap aja susah gitu, walaupun banyak makanan halal ada, ya masjid juga dekat gitu ya, aktivitas Ramadannya juga sangat mudah, tapi memang kalau niatnya berbeda akan hasilnya berbeda. Jadi di sini ya walaupun lingkungannya tak sama, tapi dengan kita ingin untuk bisa mendekati lah at least dengan apa yang pernah kita rasakan, ya kita yang bangun sendiri, kita hidupkan di rumah sendiri, dan insya Allah nanti lingkungan itu bisa kita bangun, anak-anak pun juga jadi paham gitu apa yang suasana yang ada, dan insya Allah mereka pun nanti pas ke Indonesia bisa sedikit merasakan bahwa sebenarnya udah dibentuk gitu sejak di Amerika dahulu. Mungkin itu dari saya. Oke. Wow. Mungkin dari Kak Maulida, Kak, bisa disampaikan tips dan triknya, Kak? Kalau dari saya seperti udah dirangkum sama suami ya, semuanya sudah lengkap. Tapi cuman memang kalau di Amerika beda, nggak terlalu signifikan ya. Kayak tadi dibilang yang penting niat. Kalau misalnya nggak perlu sih sebenarnya restoran itu ditutup. Kalau menurut saya ya. Karena kalau belajar dari sini, kalau misalnya udah niat, seperti dikatakan bahwasanya puasa itu juga bukan untuk kita kan. Puasa itu kan kata Allah untuk Allah gitu. Kalau niatnya memang untuk Allah ya, jadi meskipun orang makan di sekitar kita, orang-orang di Amerika juga tidak ada suasana Ramadan, tapi ada suasana Ramadan di hati kita masing-masing gitu. Karena memang kan Allah melihat itu. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya Bang ya, kayak tadi dibilang niat. Kalau tips and tricks overall di Amerika udah dijelaskan oleh Bang Dudi sendiri, jadi nggak perlu dijelaskan lagi sebenarnya karena udah komplit banget gitu. Yang penting niat. Oke, Kak. Untuk menu makanan selama bulan Ramadan sendiri, ada menu-menu khusus nggak, Kak, untuk Kak Maulida sendiri? Itu sebenarnya yang buat pusing sih. Gak tahu ya apakah ibu-ibu di Indonesia, tapi saya sempat bilang tadi ini sebelum mulai ini saya bilang sama karena bentar lagi ini kita buka ya, tapi saya masih bingung mau buka apaan. Saya bilang sama Bang Dudi, ini nih enak banget nih kalau Indonesia kan tinggal beli gorengan aja di depan. Kalau di sini nggak bisa. Kalau misalnya di sini ada sih orang jual gorengan, tapi kita harus open PO dulu dan harus lama dan harus jemput lagi, dan belinya nggak bisa dalam jumlah dikit. Belinya harus kayak kita mau ngundang orang buka puasa di rumah. Jadi kan nggak bisa kayak cuma 10 potong, itu nggak bisa. Jadi emang itu yang buat bingung ya. Tapi kemarin kita baru buka dengan lontong Medan, alhamdulillah ya Bang. Terus abis itu tahu gejrot. Karena di Amerika ini sendiri hampir semua dari Indonesia tuh ada. Apa sih yang nggak ada? Hampir semua. Tapi memang lumayan mahal ya, kayak misalnya kangkung satu ikat tuh $8. Jadi sedangkan ayam aja satu pack itu hanya $2. Jadi lebih mending, bahkan lebih murah daging daripada kangkung. Jadi ya pinter-pinter lah untuk menahan diri tidak makan kangkung gitu kan selama di Amerika. Itu puas-puasin makan daging karena di Indonesia daging lebih mahal daripada kangkung. Gitu. Jadi itu sih kalau menu diusahakan sesuai dengan apa yang ada di Amerika, tapi disesuaikan dengan menu yang kita mau untuk Indonesia gitu. Nggak susah tapi nggak mudah juga ya Bang. Gitu. Okay. Wow, banyak banget Kak informasi-informasi yang saya sendiri gitu baru tahu, dan ini menjadi informasi yang bagus sekali gitu untuk saya mungkin dan teman-teman yang sedang menonton, untuk nanti ketika mau ke Amerika atau tinggal di Amerika nggak kesusahan lagi gitu, khususnya untuk gimana caranya bertahan hidup gitu di Amerika selama bulan Ramadan gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Dudi, Kak Maulida sudah mau direpotkan dan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diundang di Suara Awada Podcast. Nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman. Terus saksikan Suara Awada
Ibadah Podcast, kita akan ada beberapa episode lagi yang kita akan tayangkan selama bulan Ramadan. Jangan lupa juga like dan komen dan juga subscribe ya YouTube channelnya Suara Awadah, karena kita juga akan terus membuat video-video yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Dan juga jangan lupa aktifkan juga tombol lonceng atau notifikasi yang ada di bawah video ini agar nanti teman-teman kalau misalkan mau nonton lagi bisa langsung dapat notifikasi secara otomatis gitu. Oke, teman-teman, saya ucapkan lagi Ramadan Mubarak. Semoga di penghujung Ramadan ini teman-teman bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lebih baik lagi. Dan juga stay safe and stay healthy teman-teman dimanapun berada. Saya Putri Ananda dan juga Kak Maulida, Kak Dudi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.